أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama, mudah-mudahan dengan adanya kita berhaqqa tilawatih ini, yaitu belajar Al-Quran dengan sesungguhnya, ini termasuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk senantiasa bertasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, sebagaimana terdapat di surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 27. Jadi
kalimah-kalimah thayyibah itu adalah seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabang-cabangnya banyak, buah-buahnya juga banyak, artinya memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Mudah-mudahan keberadaan kita di bumi ini untuk memberikan kemanfaatan kepada diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Sedangkan kalimat-kalimat yang buruk itu diumpamakan seperti pohon yang buruk. Jadi pohon yang akarnya rapuh dan pohon itu tidak mengeluarkan buahnya. Itu adalah contoh daripada perilaku kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemusyrikan. Itu seperti pohon yang buruk, yang tidak ada gunanya sama sekali, bahkan keberadaannya bisa menyebabkan celaka bagi makhluk-makhluk yang lain, ya. Surat Ibrahim ayat 26. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan takwa. Karena dengan adanya iman dan takwa dan senantiasa berbuat yang baik, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat nasihati dalam kesabaran, Allah akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, surat Ibrahim ayat 7. Akan tetapi apabila kita kufur, maka siksa Allah akan diturunkan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan termasuk kenikmatan yang paling besar adalah iman dan takwa. Islam kita, iman kita, ihsan kita, itu termasuk nikmat-nikmat dari Allah yang paling besar, dan termasuk juga rizki, ya, sandang, pangan, papan, semuanya itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon mudah-mudahan kita senantiasa di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Ali Imran ayat 8 dan 9. Dan perlu diketahui bahwa kehidupan ini, ya, dulunya kita mati, kemudian hidup, akan mati lagi, akan dihidupkan lagi. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 28 dan ada di surat 16 deh, ya, ayat 70. Jadi umur manusia itu ada yang dipanjangkan, ya, sampai pikun, jadi ya. Ada yang umurnya itu pendek, ada yang umur sedang, ada yang umur panjang. Nah, semuanya itu adalah untuk menguji kepada kita apakah kita bersyukur ataukah kita ini menjadi orang yang kufur. Makanya berdoalah kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, terdapat di surat 46, ya deh,
ayatnya mulai 13 sampai 16. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menerangkan bahwa pada bulan Ramadan Al-Qur'an diwahyukan. Berkaitan dengan peristiwa penting ini ada beberapa informasi Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan waktu pewahyuan ini. Ayat-ayat itu antara lain Surat Al-Qadar ayat 1. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Surat Ad-Dukhan ayat 3, ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam yang diberkahi. Surat Al-Anfal ayat 41, ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan bertepatan dengan terjadinya pertemuan antara dua pasukan, yaitu pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan tentara Quraisy yang dikomandani oleh Abu Jahal pada perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dari beberapa informasi Al-Qur'an ini, para ulama menetapkan bahwa Al-Qur'an diwahyukan pertama kali pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah. Dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dan tentara kafir Quraisy di perang Badar, yang pada saat itu turun wahyu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Selanjutnya peristiwa penting ini ditetapkan sebagai turunnya wahyu yang pertama dan selalu diperingati umat Islam setiap tahun di seluruh dunia. Berkenaan dengan malam Qadar terdapat perbedaan penetapannya. Berkenaan dengan malam Qadar terdapat perbedaan penetapannya sebagai saat pertama diturunkan Al-Qur'an dan malam Qadar yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam untuk mendapatkannya. Yang pertama ditetapkan terjadinya pada tanggal 17 Ramadan yang hanya sekali terjadi dan tidak akan terulang lagi. Sedangkan yang kedua sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bahkan lebih ditegaskan pada malam yang ganjil. Malam Qadar ini dapat terjadi setiap tahun, sehingga kita selalu dianjurkan untuk mendapatkannya dengan persiapan yang total, yaitu dengan banyak melaksanakan ibadah sunnah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ayat ini juga menjelaskan puasa yang diwajibkan ialah pada bulan Ramadan. Untuk mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza ra'aitum al-hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum fasumu 30 yauma." Jika kalian melihat hilal, berpuasalah, dan jika kalian melihatnya, maka berbukalah. Jika hilal tertutup dari pandangan kalian, maka berpuasalah 30 hari. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Dalam satu riwayat, Rasulullah mengatakan, apabila tertutup bagi kamu disebabkan cuaca yang berawan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari, dan dalam satu riwayat Muslim, takdirkanlah atau hitunglah bulan Sya'ban 30 hari. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
mengenai situasi bulan yang tertutup, baik karena keadaan cuaca atau memang karena menurut hitungan falakiyah belum bisa dilihat pada tanggal 29 malam 30 Sya'ban atau pada tanggal 29 malam 30 Ramadan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Siapa yang melihat bulan Ramadan pada tanggal 29 masuk malam 30 bulan Sya'ban, atau ada yang melihat bulan yang dapat dipercayai, maka ia wajib berpuasa keesokan harinya. Kalau tidak ada terlihat bulan, maka ia harus menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Begitu juga siapa yang melihat bulan Syawal pada tanggal 29 malam 30 Ramadan, atau ada yang melihat yang dapat dipercayainya, maka ia wajib berbuka besok harinya. Apabila ia tidak melihat bulan pada malam itu, maka ia harus menyempurnakan puasa 30 hari. Dalam hal ini penetapan permulaan hari puasa Ramadan dan hari raya Syawal agar dipercayakan kepada pemerintah, sehingga kalau ada perbedaan pendapat bisa dihilangkan dengan satu keputusan pemerintah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Putusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat. Orang yang tidak dapat melihat bulan pada bulan Ramadan seperti penduduk yang berada di daerah kutub utara atau selatan, di mana terdapat 6 bulan malam di kutub utara dan 6 bulan siang di kutub selatan, maka hukumnya disesuaikan dengan daerah tempat turunnya wahyu, yaitu Makkah, di mana daerah tersebut dianggap daerah mu'tadilah atau daerah sedang atau pertengahan, atau diperhitungkan kepada tempat terdekat dengan daerah kutub utara dan kutub selatan. Pada ayat 185 ini Allah memperkuat ayat 184 bahwa walaupun berpuasa diwajibkan, tetapi diberi kelonggaran bagi orang-orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantikannya pada hari-hari lain. Pada penutup ayat ini Allah menekankan agar disempurnakan bilangan puasa dan menyuruh bertakbir serta bersyukur kepada Allah atas segala petunjuk yang diberikan. Jadi mudah-mudahan puasa-puasa kita yang sudah kita lakukan dan seluruh ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, Rabbana taqabbal minna sholatana wa shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin 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 ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.